Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Tikarini dengan NIM 24170510114 dari program studi S1 Akuntansi kelas 2H. Di sini saya akan membahas mengenai LKM 7 Agama Hindu mengenai kehidupan setelah kematian. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama, apakah yang terjadi setelah kematian? Nah, jadi penelitian spiritual telah menunjukkan bahwa manusia ini terdiri dari 4 tubuh dasar sebagai berikut. Yang pertama ada fisik, kemudian mental, kemudian kausal atau intelektual atau kecerdasan, dan yang terakhir adalah suprakasual atau ego halus, tak kasat mata. Nah, jadi gambar di samping ini adalah diagram representasi dari terdiri apakah manusia. Nah, jadi manusia ini terdiri dari tubuh halus, yaitu tubuh suprakasual atau ego halus, yaitu perasaan bahwa kita tidak terpisah dari Tuhan. Kemudian ada tubuh kasual atau intelek, yaitu proses pengambilan keputusan dan kemampuan nalar. Kemudian ada jiwa, yaitu prinsip Tuhan di dalam kita semua. Lalu ada tubuh mental atau pikiran, yaitu meliputi perasaan, emosi-emosi, dan keinginan-keinginan. Kemudian ada tubuh vital, yaitu energi vital pendukung hidup dari tubuh. Dan yang terakhir adalah tubuh fisik, terdiri dari 5 indera, jaringan, darah, organ-organ, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi ketika seorang meninggal, tubuh fisiknya itu berhenti untuk hidup. Namun sisa eksistensinya atau kesadarannya terus berlanjut. Eksistensi orang tersebut minus tubuhnya, fisiknya, dikenal sebagai tubuh halus atau lingga deha, dan terdiri dari tubuh-tubuh mental, kausal, dan suprakasual. Tubuh halus ini kemudian pergi ke salah satu dari 13 tingkatan alam eksistensi halus selain alam bumi. Lanjut yang kedua, ke-14 tingkatan alam eksistensi di alam semesta. Nah, jadi ada 14 tingkatan alam eksistensi utama di alam semesta ini. 7 tingkat dari mereka adalah alam positif dan 7 tingkatan lainnya adalah alam negatif. Ketujuh tingkatan alam negatif biasanya disebut sebagai neraka atau fatal. Terdapat banyak lagi pembagian subdivisi di setiap tingkatan alam eksistensi utama tersebut. Yang pertama mengenai 7 tingkat alam eksistensi positif. Jadi tempat ini itu dihuni oleh tubuh rohani yang menempuh jalan positif melalui perbuatan baik dan latihan spiritual. Jalan positif mengarah pada pencapaian kesadaran sejati dan persatuan sepenuhnya dengan Tuhan yang merupakan tujuan utama pertumbuhan spiritual. Kemudian 7 tingkatan alam eksistensi negatif atau neraka ditempati oleh tubuh rohani yang melakukan kejahatan atau menjalani latihan spiritual dengan orientasi negatif, seperti mengejar kekuatan supernatural untuk tujuan jahat. Akibat niat jahat ini mereka akan menjadi hantu. Lanjut mengenai 7 alam-alam eksistensi positif dan negatif di alam semesta. Jadi penjelasan di balik skema warna yang digunakan pada gambar ini yaitu bumi digambarkan berwarna kemerahan karena mewakili aksi atau tindakan, yaitu komponen dasar halus atau raja, di mana bumi adalah satu-satunya alam di mana kita memiliki tubuh fisik untuk melakukan sesuatu. Kemudian surga telah digambarkan dalam warna merah muda yang mewakili berlimpahnya kebahagiaan. Nah, kuning mewakili pengetahuan spiritual dan peningkatan dalam komponen dasar halus satwa. Warna kuning ini akhirnya akan menjadi hampir putih pada tahap tertinggi yang menggambarkan kedekatan dengan prinsip Tuhan tak berwujud. Lalu tingkatan wilayah neraka diwakili oleh warna gelap sampai hitam karena adanya peningkatan dalam komponen dasar non-fisik atau tama. Selanjutnya yaitu yang ketiga, tingkatan surga dan ke atas di alam semesta. Nah, jadi setiap tingkatan alam eksistensi positif dan negatif di luar batasan alam eksistensi bumi menjadi semakin halus atau tak kasat mata seiring tingkatannya. Maksud dari
dengan non-halus atau non-fisik adalah segala sesuatu yang melampaui pemahaman panca indera, pikiran, dan intelek. Satyaloka adalah yang terhalus, yaitu yang paling sulit untuk dilihat atau dipahami kecuali indera keenam tingkat tertinggi telah dicapai. Kemudian akibat kurangnya latihan spiritual, kebanyakan orang di zaman sekarang pergi ke alam neter ataupun tingkatan alam eksistensi neraka setelah kematian. Kita biasanya pergi ke alam neter setelah kematian ketika proporsi kejahatan yang timbul akibat perbuatan-perbuatan salah di bumi sekitar 30%. Kejahatan pada umumnya termasuk niat jahat terhadap orang lain dan banyaknya hasrat keinginan seseorang. Di alam neter, hampir pasti kita diserang oleh hantu-hantu dengan kekuatan lebih tinggi dari tingkatan alam eksistensi neraka di bawahnya. Lalu, bumi adalah satu-satunya alam eksistensi di mana orang-orang dengan berbagai tingkat kecerdasan, kesadaran spiritual bergabung menjadi satu. Namun setelah kematian kita pergi ke tingkatan alam eksistensi yang sesuai dengan tingkatan kesadaran spiritual kita. Lanjut ke materi selanjutnya, tingkatan alam eksistensi positif dan reinkarnasi di bumi. Nah, jadi setelah kematian, jiwa yang berada di bawah tingkatan Maharlok perlu dilahir kembali ke bumi untuk melunasi takdir dan menyelesaikan akun karma. Jiwa yang mencapai Maharlok atau Janalok karena kesadaran spiritual yang tinggi tidak wajib bereinkarnasi karena karmanya dapat diselesaikan di alam tersebut. Namun mereka dapat memilih lahir kembali untuk membimbing umat manusia secara spiritual. Dalam kondisi tertentu, bahkan jiwa yang tingkat spiritualnya di bawah 60% bisa mencapai Maharlok jika memiliki potensi pertumbuhan spiritual lebih lanjut. Adapun 5 faktor yang mempengaruhi potensi untuk pertumbuhan spiritual lebih lanjut dari seseorang, yaitu yang pertama, memiliki emosi atau emosi spiritual yang tinggi, kemudian memiliki ego yang rendah, lalu memiliki keinginan yang kuat untuk pertumbuhan spiritual, lalu melakukan latihan spiritual teratur dengan tingkatan yang semakin tinggi, dan yang terakhir adalah terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh energi-energi negatif. Selanjutnya yaitu pentingnya alam eksistensi bumi. Jadi alam bumi ini sangat penting karena memungkinkan pertumbuhan spiritual yang cepat dan pelunasan karma dalam waktu singkat berkat keberadaan tubuh fisik. Pertumbuhan spiritual juga mungkin terjadi di alam kata surga seperti Maharloka, namun sulit di surga karena kenikmatan abadi dapat menghambat kemajuan spiritual. Di alam neter dan neraka, penderitaan dan tekanan dari makhluk halus menghalangi latihan spiritual. Kemudian yang keempat, apa itu neraka? Siapa yang pergi ke neraka dan seperti apakah tiap tingkatan neraka itu? Nah, jadi sewaktu seseorang pergi ke tingkatan lebih rendah dari neraka akibat semakin berkurangnya komponen dasar halus atau satwa secara bertahap, lingkungan itu akan semakin kurang kondusif untuk mengalami kebahagiaan. Dalam tingkatan alam eksistensi neraka, ada beberapa hantu atau iblis yang melakukan beberapa jenis latihan spiritual tertentu untuk mendapatkan kekuatan spiritual. Dalam hierarki para hantu, yang tertinggi adalah penyihir dari tingkatan ketujuh neraka. Mereka memiliki kekuatan spiritual sangat besar yang hampir setara dengan orang suci pada tingkat spiritual 90%. Mereka mengendalikan semua jenis hantu lainnya yang kekuatan spiritualnya lebih rendah. Jadi tabel berikut merupakan gambaran dari contoh-contoh kebahagiaan dan penderitaan beserta intensitas rata-rata yang kita alami di dalam berbagai tingkatan neraka. Mungkin bisa langsung dibaca dalam PowerPoint. Lalu yang kelima yaitu pergerakan lintas tingkatan pada alam eksistensi halus di alam semesta. Tingkatan alam eksistensi ditentukan oleh sifat dasar satwa, rajas, dan tamas, serta tingkat spiritual seseorang. Tubuh halus dari alam positif tingkat
rendah tidak bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi, begitu pula yang dari neraka tingkat atas tidak bisa turun ke tingkat neraka yang lebih dalam. Hal ini mirip dengan perbedaan adaptasi antara orang yang tinggal di dataran rendah dan dataran tinggi. Materi selanjutnya mengenai apa yang menentukan kemana kita pergi setelah kematian. Nah, jadi saat kematian, energi vital dilepaskan ke alam semesta dan mendorong tubuh halus menjauh dari bumi. Arah dan jarak perjalanan tubuh halus ditentukan oleh beratnya yang bergantung pada kadar komponen halus tamas dalam diri. Semakin tinggi kandungan tama, semakin rendah alam eksistensi yang dituju. Lalu, pentingnya keadaan mental sesaat sebelum kematian. Jadi keadaan mental semenjelang kematian sangat berpengaruh pada alam eksistensi yang dicapai setelahnya. Jika seseorang tulus melakukan latihan spiritual seperti chanting nama Tuhan saat meninggal, tubuh halusnya menjadi lebih ringan karena pengaruh keinginan dan kemelekatan berkurang. Dengan berserah pada kehendak Tuhan dan mengucap namanya, seseorang bisa mencapai alam eksistensi lebih tinggi, bahkan perjalanannya berlangsung secepat cahaya. Dalam kondisi ini, ego sulit tumbuh dan kesejahteraannya setelah kematian dibimbing oleh guru spiritual yang telah berevolusi. Lalu siapa yang akan pergi ke neraka setelah kematian? Nah, mungkin bisa dilihat tabelnya. Jadi jangkauan, durasi, dan tujuan dibalik perbuatan-perbuatan jahat atau dosa merupakan faktor penting yang menentukan tingkatan alam eksistensi neraka mana yang dituju setelah kematian dibandingkan dengan hanya tindakan semata. Lalu yang ketujuh, bunuh diri dan kehidupan di alam setelah kematian. Jadi ada dua jenis kematian, yaitu yang pertama kematian yang akhir yang ditakdirkan, yaitu tidak bisa dihindari, dan kematian yang mungkin terjadi, yaitu bisa dicegah oleh pahala atau kebaikan. Kemudian bunuh diri dan konsekuensinya, yaitu terjadi saat fase kematian yang mungkin terjadi, kemudian sering dipicu oleh tekanan batin dan pengaruh energi negatif atau hantu atau setan, kemudian menyia-nyiakan kesempatan pertumbuhan spiritual, dan terakhir adalah menimbulkan dosa tergantung situasi dan niat. Dan yang terakhir adalah konsekuensi alam setelah kematian, yaitu tubuh halus pelaku bunuh diri biasanya menuju burvalok, dan jika dosanya berat bisa masuk wilayah neraka yang lebih rendah. Materi selanjutnya itu yang ke-8, mengapa ada jeda waktu antara reinkarnasi. Jadi jeda waktu antara reinkarnasi itu mencapai 50-400 tahun. Jadi tubuh halus itu mengalami pahala atau dosa di surga atau neter, kemudian reinkarnasinya itu menunggu kondisi bumi yang sesuai untuk menyelesaikan akun karma dengan orang-orang terkait, kemudian kadang tidak ada laporan reinkarnasi dalam regresi karena prosesnya sangat singkat atau lancar. Dan yang terakhir adalah jika tubuh halus berada di neraka, jeda reinkarnasi bisa ribuan tahun, menunggu hukuman selesai, bahkan hingga pembubaran alam semesta. Materi selanjutnya itu yang ke-9, kehidupan setelah kematian, mengenai rangkuman keseluruhan. Jadi fakta tentang tingkatan alam eksistensi menunjukkan bahwa kehidupan di bumi menentukan konsekuensi setelah kematian. Hanya melalui latihan spiritual atau kebaikan luar biasa, seseorang dapat mencapai alam yang lebih tinggi, menghindari penderitaan, dan menikmati kebahagiaan rohani. Ini juga memberikan peluang reinkarnasi dalam kondisi yang mendukung latihan spiritual lanjutan. Namun, di era Kali Yuga, peluang ini semakin kecil. Sebaliknya, jika jatuh ke alam neter atau neraka, jiwa akan mengalami penderitaan berat selama berabad-abad hingga dosa terbayar. Meskipun latihan spiritual di bumi ini sulit, itulah jalan yang menjamin kemajuan menuju alam eksistensi yang lebih tinggi. Baik, sekian materi yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.